Ini saya mungkin langsung mulai aja karena sudah jam 20 lewat 04. Malam hari ini saya diminta untuk menyampaikan seputar stunting. Apakah stunting? Dan maaf saya tidak tidak pakai background. Ini mungkin yang ingin dibahas untuk malam hari ini. Tapi sebelumnya saya akan mencoba untuk menjelaskan apakah stunting itu, dan sebenarnya ada istilah yang cukup populer digunakan terutama di masyarakat terkait. Sebentar, ini ada suara apa ya? Ibu MLM1 Muhim mungkin tidak, jangan mencoret-coret layar sebentar. Ini moderatornya mana ya? Boleh tolong di mute nggak peserta yang lain? Ya, jadi ada istilah stunting dan ada istilah wasting. Mungkin bisa dikecilkan suara itu ya, kalau ada yang masuk ke waiting room, suaranya bisa di off kan. Ya, jadi ada istilah wasting, ada istilah stunting sebenarnya sebelum kita mengenai istilah stunting. Kenapa? Karena stunting itu terkait dengan masalah tinggi badan, sedangkan pertumbuhan anak itu kan tidak hanya masalah tinggi tapi juga masalah berat juga. Bahkan sebelum terjadinya perawakan pendek yang disebut sebagai stunting, itu ada yang disebut sebagai gagal tumbuh, weight faltering, dan sebagian mengenalnya dengan istilah wasting. Dan nanti apa bedanya, saya akan coba menjelaskan ini terkait dengan patokan yang ada di kurva pertumbuhan atau di growth chart. Nah, ini beberapa data kenapa kemudian stunting itu menjadi salah satu perhatian masyarakat ya, walaupun ini bukan hal baru dalam arti kami di lapangan sebenarnya sudah berhadapan dengan isu ini sekitar hampir 10 tahun terakhir, dan ya di satu sisi masyarakat secara umum menangkapnya sebagai satu hal yang digembar-gemborkan oleh pemerintah untuk bisa ditanggulangi, tapi di sisi lain kami orang lapangan melihatnya juga masih berjalan di tempat gitu, karena ya inilah pengelolaan negara yang memang tidak baik sampai saat ini. Tapi ini menunjukkan bahwa negara Indonesia itu dengan sekian banyak pulau dan provinsinya memiliki distribusi kesejahteraan yang tidak merata, termasuk dalam hal status gizinya, sehingga kita bisa melihat adanya kesenjangan yang sangat tinggi ya. Di satu sisi sangat tinggi angka anak dengan gizi kurang dan stuntingnya, di sisi lain ada yang lebih baik. Nah, terlepas dari hal-hal ini, saya ingin menyampaikan bahwa tidak lebih dari satu kementerian sebenarnya yang membahas masalah stunting, tapi saya sebagai pelatih di lapangan tidak akan banyak membahas, terutama pada malam hari ini. Saya lebih menyampaikan hal-hal yang sifatnya terkait dengan kesehatan individual anak-anak masing-masing ya. Karena buat saya di lapangan yang namanya program pemerintah itu banyak yang cuma sekedar menjadi jargon saja gitu. Pelaksanaannya mungkin sangat banyak kebocoran dana, penyelewengan dan lain-lainnya. Nah, ini akan saya coba untuk sampaikan. Stunting memang sering tidak diterjemahkan ya gitu, dan makanya saya selalu memberikan tandanya tuh huruf miring. Dan stunting itu masih banyak yang salah memahami apakah stunting itu, bahkan saya perhatikan tidak hanya di kalangan masyarakat non kesehatan, di kalangan kesehatan sendiri juga masih banyak kan. Kesehatan itu kan juga sangat beragam ya, ada dokter, ada bidan dan lain-lainnya. Nah, di sini saya ingin menekankan bahwa stunting itu terkait dengan tadi saya sebutkan parameter pertumbuhannya namanya tinggi badan menurut usia. Tapi ingat, sebenarnya tidak semua anak yang pendek itu adalah anak yang stunting. Walaupun seringkali atau bahkan dalam program kesehatan masyarakat itu tidak dibedakan. Jadi semua yang pendek itu dianggap stunting, walaupun tidak semua anak pendek itu stunting. Nah, kita mungkin akan bahas sekilas kenapa sih tadi pertanyaan yang diajukan panitia itu apakah berpengaruh ke IQ gitu ya. IQ itu kan sebenarnya bentuk angka ya dari tingkat kecerdasan seorang anak, dan itu umumnya juga
bisa dinilainya pada anak-anak yang sudah akan masuk usia sekolah. Memang benar itu adalah salah satu dampak dari kekurangan gizi yang sifatnya menahun atau berbulan-bulan yang kita bentuk dalam bentuk stunting tadi. Nah, ini yang ingin saya sampaikan sebagai penekanan yang pertama. Stunting itu adalah kondisi yang dampak dari gagal tumbuh gitu ya. Jadi di sini kata kuncinya adalah anak itu mengalami gagal tumbuh akibat kekurangan gizi yang sifatnya kronis. Kronis itu sesuatu yang sifatnya berlangsungnya tidak dalam waktu 1-2 hari atau 1-2 minggu, tapi beberapa berbulan-bulan. Ya, maka kalau anak tidak mengalami gagal tumbuh, anak tidak mengalami kekurangan gizi kronis, dia tidak akan mengalami stunting. Ini adalah tahapan awal. Kalau berlanjut, anak itu akan menjadi anak yang pendek gitu. Kenapa? Karena berat badan dan tinggi badan itu saling terkait satu dengan yang lainnya. Umumnya anak stunting itu bisa jadi di awal dia tidak masuk kategori perawakan pendek. Tapi karena dia mengalami kekurangan gizi yang sifatnya berbulan-bulan dan anaknya juga bisa disebut sebagai anak yang gagal tumbuh, maka yang awalnya tidak pendek masuk kategori pendek. Nah, apakah pendek itu? Pendek adalah, nanti saya jelaskan ya, ketika posisi tinggi badan anak itu menurut usianya ada di bawah -2 Z-score gitu ya. Ada yang disebut sebagai yang sangat pendek ya, atau di bawah -3 Z-score. Nah, di sisi lain semua anak pendek itu ya ada di bawah -2 Z-score. Apakah itu nanti saya jelaskan di kurvanya ya, atau di bawah persentil 3, baik anak laki maupun perempuan. Tapi harus diingat adalah tidak semua perawakan pendek itu abnormal atau patologis. Stunting itu masuk dalam kategori perawakan pendek yang abnormal atau yang patologis. Tapi kita juga harus tahu ada anak-anak yang pendeknya pendek fisiologis, pendeknya wajar, dan anak-anak pendek fisiologis itu tidak masuk kategori stunting. Karena anak-anak ini memang pendek, tapi tidak mengalami kekurangan nutrisi yang kronis, tidak mengalami gagal tumbuh. Perawakan pendek yang wajar itu ada 2 ya, ada namanya familial short stature, dia pendek karena ayah atau ibunya pendek. Dan anak ini ketika diplot di kurva pertumbuhan, dia masuk dalam rentang tinggi badan namanya potensi tinggi genetik orang tuanya. Dan sampai dia masuk usia pubertas, lewat pubertas pun sampai dia dewasa, bahkan dia bisa jadi akan lebih pendek dibandingkan teman-teman seusianya. Itu namanya perawakan pendek yang familial short stature. Ada yang namanya constitutional delay in growth and puberty. Seperti yang saya tidak bisa menemukan terjemahannya sebenarnya. Jadi anak-anak ini akan pendek gitu ya. Jadi pada usia dia di bawah usia 5 tahun, di bawah usia pubertas dia akan pendek. Tapi nanti pada satu saat ketika menjelang saat atau sudah pubertas, dia akan mencapai laju percepatan tinggi yang melebihi anak-anak yang pendek familial, sehingga dia akan memiliki tinggi badan akhir yang sama dengan teman-teman seusianya yang tidak pendek. Itu bedanya. Ini yang cukup sering ditemukan. Maka jangan lantas menganggap semua anak yang pendek itu stunting, ya. Bagaimana dokter itu bisa membedakannya? Dokter akan melakukan beberapa pemeriksaan. Salah satu adalah bone age ya. Di bone age ini nanti bisa dilihat ya usia tulangnya dibandingkan dengan usia kronologis anak pada saat itu. Gitu. Nah, nanti saya akan jelaskan lebih detail kalau ada yang dalam pertanyaan. Di sisi lain, perawakan pendek yang abnormal atau patologis itu ternyata tidak cuma sekedar stunting saja. Stunting itu salah satu bentuk perawakan pendek yang patologis ya. Di sini perawakan pendek yang patologis itu ada juga yang kita mungkin melihat ada, katakanlah ada selebritas yang pendek ya perawakannya, tapi dia tidak mengalami gagal tumbuh, maka dia disebut tidak mengalami perawakan, tidak mengalami stunting, dan dia juga sebenarnya tidak masuk kategori yang istilahnya itu dan dia juga tidak masuk dalam kategori perawakan pendek yang familiar maupun perawakan pendek yang constitutional delay. Itu anak-anak dengan kelainan genetik ya, atau anak-anak yang ternyata mengalami hipotiroid kongenital, anak-anak yang mengalami kekurangan growth hormone. Dia pendek orang tua tapi tidak masuk kategori perawakan pendek. Nah, ini beberapa hal ini nanti mungkin akan saya jelaskan ketika ada yang mengajukan pertanyaan. Nah, ini beberapa bentuk yang lainnya ya. Contohnya bentuk
kelainan genetik yang abnormal, kita lihat pada orang-orang tertentu gitu, bahkan beberapa selebritas juga ada yang seperti ini bentuknya. Maka sebagai kesimpulan awal, stunting itu perawakan pendek akibat gagal tumbuh. Tapi ingat ya, perawakan pendek belum tentu semuanya stunting. Karena ada yang faktor keturunan atau faktor genetik dan anak itu tidak mengalami gagal tumbuh. Nah, ini beberapa penyebab stunting ya. Ini ingat ya, ini stunting ya, bukan yang perawakan pendek yang fisiologis, yaitu terkait dengan beberapa ya. Nanti saya akan jelaskan lebih detail ketika ada yang mengajukan pertanyaan. Nah, sekarang kita hal kedua yang saya sampaikan malam hari ini yang mungkin kenapa harus dalam bentuk Zoom webinar, yaitu karena saya ingin mengajarkan cara memantau pertumbuhan dengan menggunakan kurva pertumbuhan. Ini penting sekali karena saya menilai kemampuan membaca kurva pertumbuhan itu harus dimiliki oleh semua orang tua ya, yang tidak memiliki latar belakang medis sama sekali gitu. Kita punya buku KIA, ini yang terbaru ya, yang 2020 sebenarnya, walaupun ada lagi yang terbaru 2023, walaupun tidak banyak perbedaan, tapi di sini kurvanya lebih banyak ya, karena dan lebih terkini. Dan kalau bisa, dan harusnya sih diisi semuanya. Saya nggak tahu nih, malam hari ini ada nggak yang ikut dalam lomba pengisian buku KIA, kan sekitar beberapa pekan lalu tuh Ikatan Dokter Indonesia mengadakan lomba buku KIA ya, sudah ada pemenangnya tuh, siapa yang juara ini. Nah, apakah ada malam hari ini ada di sini? Ini ada kurva berat badan menurut tinggi badan, kurva berat badan menurut usia, dan juga ada kurva, ini kurva berat badan menurut umur ya, dibedakan antara laki maupun perempuan sesuai dengan warna jangan sampai tertukar, dan ada kurva lingkar kepala. Ini tinggi badan, maaf, tinggi badan, ini kurva lingkar kepala. Boleh juga kalau tidak menggunakan buku kaya, boleh menggunakan aplikasi. Ini saya ambil slide aplikasi Primaku yang versi pertama ya, versi 1. Sekarang sudah versi yang keberapa saya juga nggak tahu. Tapi saya bilang versi yang pertamanya yang paling bagus. Makin diupdate makin nggak bagus sebenarnya Primaku itu, menurut penilaian saya. Nah, saya akan mengajarkan sekilas tentang cara membaca kurva pertumbuhan. Ini saya ambil dari modul dari WHO ya, karena kurva yang ada di buku Pink itu juga diambil dari WHO. Yang pertama adalah kita harus melihat adanya sumbu ya, sumbu yang mendatar atau horizontal, atau kalau kita ingat dulu pelajaran matematika sumbu X ya, dan ada sumbu yang vertikal atau sumbu Y. Nah, sumbu yang mendatar ini namanya sumbu yang menunjukkan usia. Kalau diperhatikan, masuknya kategorinya ini berapa minggu atau berapa bulan. Sedangkan ini adalah menandakan berat badan. Sebagai contoh, ada seorang bayi anak usia 6 minggu dengan berat badan 5 kg ya. Nanti dilihat nih, ditarik nih, jangan ketukar ya. Oh, 6 minggu 5 kg. Ada garis hijau seperti ini. Nah, di sini bisa kita lihat bahwa sebagian orang tua itu menganggap anak itu harus ada di garis hijau, padahal tidak seperti itu. Anak itu boleh ada di kurva manapun, tapi dia harus tumbuh di jalurnya. Ada anak dari lahir, misalnya saya contoh ya, ada anak lahirnya tuh 2.500 gram. Lalu dia stabil tumbuh di garis merah -2 ini. Ada anak yang lahirnya 3.500 gram, dan dia stabil di garis Z-score 0 ini. Masing-masing tumbuh di jalurnya. Tidak bisa dikatakan anak yang tumbuh stabil di jalur -2 itu lebih buruk dibandingkan yang di 0, tidak seperti itu. Karena tadi anak itu dilahirkan dengan model berat badan yang berbeda dan juga model postur orang tua yang berbeda-beda juga secara genetik. Yang penting anak itu harus tumbuh. Nah, ini yang saya sampaikan ya, saya berharap semua sudah dibagikan slide oleh panitia bahwa tiap anak ada di Z-score manapun, yang penting dia tumbuh di konsisten di jalurnya. Nah, yang kedua adalah saya ingin menekankan menilai pertumbuhan itu harus tidak bisa dengan 1 atau 2 kali pengukuran, harus pengukuran secara berkala. Karena pertumbuhan adalah suatu proses, sehingga kita hanya akan mampu menilai anak tumbuh atau tidak dengan melihat pola di kurvanya tadi. Apakah dia stabil konsisten, apakah dia faltering, apakah dia catch up, apakah dia zigzag, nanti itu kita lihat. Dan ingat, saya belum melihat adanya aplikasi
aplikasi kayak semacam Primaku misalnya, itu pun juga tidak bisa melihat pola pertumbuhan. Dia hanya bisa melihat posisi saat itu ada di mana posisi terakhir. Maka inilah pentingnya orang tua memahami cara baca kurva, karena kalau mengandalkan pada aplikasi itu tidak bisa melihat pola yang ada. Soalnya kalau yang algoritmanya lebih bagus saya belum menemukan ya. Jadi ini harus dilihat. Saya contohkan seperti ini. Banyak orang tua yang kemudian menyebutnya istilah itu berat badannya seret gitu ya, atau apa namanya faltering weight gitu ya, atau stagnan tidak naik gitu. Kemudian pusing sendiri, takut sendiri, langsung cek segala macam. Padahal harusnya dianalisis. Dan yang memiliki kemampuan analisis terbaik adalah orang tuanya, karena yang sehari-hari berhadapan dengan anak, orang tua atau caregivernya atau pengasuhnya, bukan dokter-dokter. Itu pasti akan mengajukan banyak pertanyaan ke orang tua untuk bisa menentukan anak ini kira-kira mengalami faltering apa sebabnya. Ketika dia faltering 1 bulan, kenapa? Kalau sampai berlanjut, kenapa? Makanya jangan sampai seperti ini nih contohnya. Kurvanya makin lama makin melandai dalam waktu sekitar 2, 3, 4, 5 bulan. Nah, itulah pentingnya menimbang setiap bulan, mengukur tinggi badan setiap bulan, agar bisa lihat pola pertumbuhannya seperti apa. Dan apabila tidak mendapati jawabannya, boleh konsultasikan ke dokter. Maka ini yang harus dikerjakan. Melakukan analisis penyebab apapun itu ketika anak mengalami faltering weight. Bukan kemudian pusing dan cek lab segala macam. Dan ini kurva yang ada juga di buku Pink ya, namanya kurva indeks massa tubuh. Di sini yang menentukan anak itu masuk kategori gizi baik, gizi lebih, atau bahkan obesitas. Dan jangan lupa juga dilihat kurva proporsi antara berat dan tinggi badan ya. Karena yang menentukan anak itu ada di gizi baik, proporsional adalah kurva berat badan menurut tinggi badan. Ini catatan yang ada ya, penjelasan dari buku Pink. Buku Pink kan sudah diterjemahkan tuh, jadi bagus sekali. Ini penjelasannya kapan kita sebut anak itu mengalami katakanlah obese, overweight, itu ada di sini tabelnya penjelasannya. Nah, ini contoh ada 2 kurva ya. Contoh anak yang tumbuhnya konsisten dan memang posisi kebetulan dia ada di Z-score -2 ya. Tapi ingat, kita tidak akan bisa menentukan anak ini gizi baik atau tidak, gizi lebih atau tidak, kalau tidak melihat tinggi badannya. Jadi contohnya ini yang berat badan menurut usia. Jadi lihat nih, ini kurva apa namanya. Karena kan ada kurva berat badan menurut umur, kurva tinggi badan menurut umur, kurva berat badan menurut tinggi badan, kurva indeks massa tubuh menurut umur, dan kurva lingkar kepala menurut umur. Itu harus diisi 5-5-nya. Atau ini yang kebetulan ada di -1 ya, tapi dia memang tidak bagus, sempat faltering, lalu kemudian dia sepertinya sudah mulai akan tumbuh lagi. Ini contohnya ya, anak yang mengalami faltering weight, tapi kemudian dia mengalami catch up. Jadi pada akhirnya anak ini tumbuh, dan dia memang konsisten di jalan -2. Nah, ini contoh yang tidak bagus ya. Nah, awalnya, dan ini tinggi badan, lihat. Inilah contoh kurva stunting. Awalnya anaknya tidak masuk kategori pendek. Dia ada di atas -2. Kan ingat ya, dikatakan pendek itu kalau Z-score tinggi badan menurut umur ada di bawah -2. Awalnya di atas -2, lalu berlanjut menjadi di bawah -2. Nah, kalau seperti ini modelnya, harus dilihat juga kurva berat badan menurut umurnya. Ketika berat badan menurut umurnya juga mengalami faltering weight, berlanjut dan dilanjutkan atau bersama dengan faltering height gitu ya, saat ada di jadi pendek, padahal orang tuanya katakanlah tidak ada masuk kategori orang pendek, hati-hati akan mengalami stunting. Tapi tadi ya, itu jangan kemudian lantas sudah sekian ini setahun baru pusing. Harusnya kan sejak awal sudah dideteksi sedini mungkin. Itulah kenapa orang tua harus memahami hal seperti ini supaya mampu melakukan deteksi sedini mungkin untuk mencegah terjadi stunting. Karena stunting adalah produk akhir, produk yang terjadi karena sudah berbulan-bulan tidak diatasi. Ini juga contoh yang agak-agak ekstrim ya. Anaknya sempat mengalami gagal tumbuh, tapi kemudian mengalami catch up sehingga dia bisa mampu mengejar pertumbuhan yang tertinggal di awal. Saya sebenarnya ternyata cuma 20 menit nih, supaya kita bisa tanya jawabnya agak banyakan. Nah, ini contoh juga, sempat weight faltering, kemudian dia tumbuh, kemudian dia faltering lagi. Jadi ini kenapa dikasih tanah panas seperti ini? Ini menunjukkan bahwa pertumbuhan itu sifatnya kan dinamis. Anak bisa saja mengalami masalah kapanpun itu. Mungkin dia mengalami sakit di usia 1,5 tahun, mungkin dia mengalami peningkatan nafsu makan atau makannya sangat banyak di usia sekian tahun, lalu dia mengalami diare, langsung anjlok berat badannya, itu dinamis. Maka harus ada pemantauan yang ketat dari bulan ke bulannya. Nah, maka sebelum saya tutup sesi ini, kita harus bisa mengetahui apakah anak mengalami faltering weight atau faltering growth. Growth itu jadi baik weight maupun height-nya sama-sama melandai ya. Jadi berat sama tinggi badannya akan melandai.
Lalu apakah dia mengalami pendek short stature atau pendek stunting? Kan beda ya tadi ya. Nah, ini istilah yang sebenarnya ini sekedar nice to know saja ya, karena istilah itu suka berubah-ubah ya. Tapi ingat, ketika anak mengalami faltering weight, lihat apa yang terjadi. Jangan kemudian saya nggak tahu kenapa ya, dan saya tidak tahu siapa yang membuat tren ini gitu. Jadi saya sampai bilangnya tren. Jadi kesannya itu kalau anak berat badannya nggak naik tuh langsung ceknya apa? TB, ADB, ISK, TB, ADB, ISK. Aduh, terus saya pusing tuh. Saya baru 11 tahun sih jadi dokter anak. Tapi ya dulu di zaman-zaman saya awal lulus dari dokter anak tuh sepertinya nggak seperti ini. Tapi sekarang makin di sini saya juga nggak paham tuh. Kenapa ada model-model pemikiran yang seperti tadi ada paket-paketnya, padahal menilai pertumbuhan itu kan tadi secara nalar pun kita bisa melihat seperti ini ya. Lihat apakah anak yang mengalami asupan kalori yang kurang, atau mungkin dia asupan yang cukup tapi penyerapannya kurang, atau kalau ya kehilangan berlebihan gitu. Jadi nggak semuanya dipikirnya ke arah TB, ADB, SK gitu. Padahal ternyata anaknya bukan cuma sih, anaknya memang kurang makan, kurang asinya kurang dan seterusnya. Ini beberapa faktor-faktor yang lain nanti bisa dibaca dan bisa didiskusikan. Nah, maka ketika stunting terjadi, tidak sekedar IQ akan terganggu atau sekedar atau pertumbuhan perkembangan terganggu, ada dampak yang sifatnya sampai di kemudian hari, bertahun-tahun kemudian. Anak stunting bisa jadi di usia kemudian hari bisa menjadi obesitas, bisa menjadi mengalami diabetes mellitus tipe 2 dan seterusnya. Tapi tidak berarti semua anak stunting akan menjadi seperti ini, tapi risikonya tinggi, maka jangan sampai stunting. Tadi anak stunting juga ada yang mengalami keterlambatan perkembangan, ada yang mengalami gangguan fungsi kognitif atau IQ-nya kurang. Tapi tidak berarti semuanya akan mengalami hal-hal seperti ini. Tapi maka cegahlah sedini mungkin. Dan mencegahnya itu jangan menunggu sampai wah kan katanya golden 1000 hari pertama itu kan sampai 2 tahun ya, jangan nunggu sampai umur 2 tahun atau mendekati 2 tahun. Bahkan 6 bulan pertama itu sudah sangat-sangat menentukan. Kalau sudah mengalami gagal tumbuh di 6 bulan pertama, itu akan lebih sulit untuk mengejar di kemudian hari. Inilah pentingnya orang tua harus memantau pertumbuhan berkala dan tahu bagaimana cara membaca kurva. Makanya ini saya selalu menekankan, saya berharap semua orang tua itu bisa membaca buku KIA. Nah, terus bedanya apa nih? Kan sekarang balik lagi ke judul ya. Judulnya sih clickbait, padahal sih sebenarnya ini masalah program ya. Jadi stunted itu dengan kata lain kalau perawakan pendek relatif fisiologis bilangnya stunted lah. Tapi kalau misalnya dia abnormal atau patologis yang akibat gagal tumbuh namanya stunting. Kira-kira bisa seperti itu. Dan memang tadi saya tekankan, sebagian atau anak-anak berisiko mengalami IQ yang kurang kalau dia stunting. Tapi nggak semuanya stunting jadi IQ-nya rendah, tidak seperti itu. Kan itu tidak harga mati, karena kecerdasan kan bukan hanya 1-2 faktor saja ya, stimulasi sekolah dan lain-lainnya. Begitu juga dengan keterlambatan perkembangan, gangguan perkembangan. Ini hal-hal yang kompleks. Tapi karena kita sudah mengidentifikasi salah satu penyebab IQ yang kurang dan salah satu penyebab gangguan perkembangan adalah dari stunting, cegahlah stunting itu supaya tidak terjadi. Nah, dan ini dimulai sejak ibu itu hamil, sejak belum dia punya anak. Dan selalu gunakan kurva untuk bisa memahami tumbuh tidaknya seorang anak. Mungkin itu dari saya untuk sesi materinya. Saya kembalikan kepada moderator untuk memandu tanya jawab. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada pertanyaan offline, Dok. Izinkan. Nama Herman, domisili Kabupaten Nias. Pertanyaan, poin pertama, apakah penegakan diagnosa stunting boleh dilakukan oleh ahli gizi di puskesmas tanpa harus dirujuk ke dokter anak dengan melihat pendek karena proporsional dan disproporsional serta menghitung usia berat dan usia tingginya? Untuk poin kedua, Dok, untuk pengaruh genetik terhadap pertumbuhan tinggi badan, penelitian mana yang dokter sarankan untuk digunakan? Penelitian Chow Hyang Lai dari Tufts University atau penelitian Du Bois et al. Karena hasilnya kedua penelitian itu banyak yang digunakan oleh ahli, namun hasilnya berbeda. Ya, terima kasih Bapak Herman ya atas pertanyaannya. Ini jauhnya dari Nias. Saya ingat saya dulu pernah ke Nias waktu pas beberapa hari setelah gempa di tahun 2005 ya. Nah, jadi ahli gizi itu kan ada yang
apa namanya tuh, ahli gizi S1 ya, sarjana gizi. Ada sarjana gizi, ada ahli media gizi yang D3. Sebenarnya mereka semua memiliki kompetensi untuk memastikan anaknya stunting atau tidak, karena mereka sudah belajar hal tersebut. Termasuk yang ada di level di puskesmas ini, mereka sebenarnya sudah punya kompetensi untuk bisa memastikan ini stunting atau tidak. Cuma kalau bicara masalah diagnosis itu adalah ranah dari dokter ya, karena diagnosis terkait dengan terapi. Tapi ketika dietitian, ahli gizi, sarjana, ahli media itu mendapatkan anak dengan stunting, mereka sangat boleh memberikan intervensi gizi terpadu. Karena di puskesmas itu kan sifatnya terpadu ya, tim gitu ya. Siapapun yang ada di lini terdepan di puskesmas itu boleh mengakses dan kemudian bisa memberikan terapi. Karena ujung-ujungnya kan terapinya adalah terapi nutrisi, apakah itu dalam pemberian makanan tambahan atau misalnya dengan susu dan seterusnya. Tapi ahli gizi juga harusnya paham kapan dia harus merujuk atau mengkonsultasikan ke dokter anak. Karena stunting itu sebagian kompleks, tidak hanya murni karena defisiensi atau defisit dari nutrisi secara kuantitas, tapi juga ada faktor-faktor non-nutrisi yang membuat anak itu mengalami stunting. Itulah sebabnya ahli gizi biasanya tidak sendirian, apalagi di puskesmas. Dia akan bekerjasama dengan dokter. Dokter umum pun juga punya kompetensi untuk bisa menduga apakah ada kemungkinan hal selain nutrisi yang membuat anak itu mengalami stunting. Jadi sebagai langkah awal atau penapisan awal tidak masalah, tapi pastinya saya yakin, apalagi saya kan di Jakarta ya, saya nggak tahu kalau di Nias ya, tapi kalau di Jakarta pasti mereka akan mengonsultasikan juga ke dokternya, minimal dokter umum di puskesmas tersebut. Apalagi sekarang di kota besar kan sebagian juga sudah ada yang mungkin bantu di puskesmas ya, atau dirujuk ke RSUD tipe D atau tipe C. Karena tadi jangankan ahli gizi ya, dietitian atau sarjana gizi atau ahli gizi, orang tua pun saya ajari kan dengan tadi ya panduan singkat bagaimana cara menilai status gizi dengan menggunakan kurva pertumbuhan, dan buku KKI kan dipegang oleh semua orang tua. Ini bukti bahwa orang tua sangat boleh dan sangat harus untuk bisa memahami kurva pertumbuhan. Tapi ujung-ujungnya ketika bingung karena memang belum paham atau tidak terbiasa, silakan konsultasikan ke dokter, entah ke dokter umum. Kalau dokter umumnya pun juga merasa tidak kompeten atau tidak mampu, dia akan merujuk ke dokter spesialis anak. Itu jawaban yang pertama ya. Untuk yang kedua, nah saya tidak paham sebenarnya, kan penelitian tuh ada ribuan atau bahkan belasan ribu penelitian ya gitu. Kalau buat kami kalau buat kami di kedokteran itu biasanya kalau menyebutkan penelitian itu nggak cuma sekedar nyebutin siapa penelitinya gitu, karena penelitian itu ya tadi ada ribuan penelitian gitu. Bisa menyebutkan penelitian ini ada suatu katakanlah meta analisis atau suatu namanya uji klinis tersamar acak ganda, atau misalnya ujinya namanya cross sectional atau uji kasus kontrol seperti itu. Nah, itu akan disebutkan metode penelitiannya. Itu lebih bermakna. Nah, jadi kalau Ibu bertanya kemana, ya saya harus baca jurnalnya gitu. Dan menurut saya sih itu tidak terlalu relevan ya untuk malam hari ini. Tapi saya akan menjelaskan simpulan yang saya pahami terkait dengan pengaruh genetik tinggi badan. Sangat berpengaruh gitu. Prinsip pertama adalah semua anak itu memiliki potensi tumbuh yang sama bagusnya. Semua anak yang terlahir dari kedua orang tua yang sama-sama orang pendek memiliki potensi untuk tidak pendek. Jadi semua harus tumbuh dan semua tidak boleh pendek. Walaupun namanya faktor genetik pasti ada. Itulah kenapa ada istilah familial short stature dan constitutional delay of growth and puberty. Itu semua pasti ada. Tapi jangan kemudian kedua orang tua pendek, anaknya pendek, wajar dong. Tidak seperti itu. Itulah pentingnya dan itulah kenapa anak itu harus dipantau dan disimpulkan pola pertumbuhan sejak dia lahir sampai seterusnya. Itu mungkin yang saya rasa lebih relevan untuk dijawab bagi peserta untuk malam hari ini. Terima kasih. Baik, terima kasih Dok. Selanjutnya untuk pertanyaan resen, silahkan Bunda Bella dari Batu Licin. Ada?
Bunda Bella. Silakan Ibu, Ibu sudah diizinkan bicara. Langsung saja Ibu Bella. Eh, oh, Langsung dipindah saja kalau misalnya tidak berhasil ya. Silakan yang lain mungkin. silakan Bunda Widya dari Jakarta. Halo, Silakan, sudah bisa Ya. dengar suaranya. Malam dok, saya Ya. izin bertanya. Saya punya anak perempuan usia 4 tahun 10 bulan. Saya sempat konsul ke DSA. Jadi kan dia berat badannya normal 16,8, tinggi badannya 101, dikategorikan agak pendek. Padahal dari yang saya tahu kan keturunan genetik itu dari ayah ya. Ayahnya tuh agak tinggi dok. Ini sebenarnya Enggak, Bu. ngaruh nggak? Genetik dari dua-duanya sih, dari ayah dan dari Oh. ibu. Dua-duanya. Kalau dari misal nenek kakeknya gitu dok, ngaruh juga nggak dok? Nggak. Ini Bu. Nah, sini Bu, kita bahas aja deh. Ibu anaknya laki perempuan. Perempuan. Perempuan, kita lihat ya. Saya akan sambil saya share screen, nanti kita bedah kasusnya deh. Anak ibu perempuan. Nih saya berbagi layar dulu sebentar. Kita langsung masuk ke sini aja. Yes. Nah, anak ibu perempuan, umurnya berapa Ibu? 4 tahun 10 bulan dok. 4 tahun 10 bulan ya. Saya buka di sini deh. Nih, 4 tahun 10 bulan. Berat badannya berapa Ibu? 16,8. Kita lihat ya. Anaknya usia 4 tahun, ini terlihat ya, 4 tahun 10 bulan, berarti 16,8 ya. Dia posisinya dari sebelah sini nih. Nah, ini saya cuma bisa bilang anak ibu saat ini posisinya ada di antara 0 dan -2. Tapi saya nggak tahu pola pertumbuhannya kan. Karena saya harus lihatnya. Misalnya gini, anak ibu, karena buat kita semua, tidak segera menentukan saat ini anak ini ada di mana posisinya. Jadi gini, garis hijau ini menunjukkan bahwa anak itu ada di posisinya rata-rata nafsu usianya. Ketika dia makin ke atas, dia menunjukkan ada di atas rata-rata nafsu usianya, dan ketika makin ke bawah, dia menunjukkan dia ada di bawah rata-rata nafsu usianya. Tapi tidak berarti yang ada di sini akan lebih buruk dibandingkan yang di sini. Tidak seperti itu. Karena kita pola pertumbuhannya. Katakanlah anak ibu, dia stabil. Anak ibu lahir berapa kilogram Ibu? 3050. Nah, saya anak ibu 3 kilo nih. Seandainya anak ibu dari lahir sampai sekarang konsisten, terus di antara 0 dan -1 gitu ya, maka anak ibu tumbuh. Tapi kalau misalnya ini, anak ibu dulu lahirnya 3,1, terus dia sempat bertahun-tahun di atas ini, Z-score 0, stabil, tiba-tiba dia memotong. Nah, itu kan nggak boleh. Jadi kalaupun saat ini dia ada di sini, tapi dia sempat mengalami pemotongan, mengalami faltering weight, yaitu ada faltering weight sebelumnya. Tapi yang jelas kita akan bahas posisi anak ibu pada saat ini ya. Nah, ibu saat ini ada di posisi seperti ini, 16, sekian. Nah, itu untuk berat badannya. Sedangkan tinggi badannya berapa Ibu? 101. Nah, kita lihat ya. Tinggi badannya 4 tahun 10 bulan ada di 101. Seperti ini. Tuh, ternyata iya, anak ibu memang proporsional ya. Baik berat maupun tinggi ada di Z-score. Anak ibu akan dikatakan pendek ketika dia ada di bawah -2 Z-score. Kalau dia tingginya ada di bawah 99, anaknya 98, 97, atau ke bawah, dia akan dikatakan mengalami perawakan pendek. Tapi tadi sudah saya jelaskan kan, apakah perawakan pendek itu sudah pasti sudah pasti stunting? Belum tentu gitu ya. Kalau anak ibu tadi berat badannya konsisten tumbuh, tapi saya kan nggak lihat kurva anak ibu, karena ibu tidak memberikan gambaran kurvanya ke kita semua. Anak ibu tadi katakan saya tumbuh stabil dari lahir sampai sekarang. Tingginya pun juga sama, konsisten. Anak ibu panjang lahirnya berapa Ibu? Panjang lahirnya? 47. 47 di sebelah sini. Terus dia stabil, terus tingginya di sini. Berarti anak ibu kan tumbuh baik berat badan maupun tinggi badan. Dan anak ibu tidak masuk kategori perawakan pendek. Itu beberapa kemungkinan ya. Saya nggak bisa simpulkan karena kan saya nggak pola pertumbuhannya. Tapi saat ini anak ibu ada di kondisi yang proporsional menurut kurva pertumbuhan, karena berat sama tinggi ada sama-sama di antara 0 dan -2 dan tidak masuk kategori perawakan pendek. Tapi kalau menjawab pertanyaan ibu yang lain terkait dengan masalah apakah genetik pendek atau tinggi atau itu hanya oleh ayah, tidak, kan ada ayah ada ibu. Saya ambil ilustrasi misalnya ayahnya tinggi 180,
ibunya tingginya 145 gitu ya. Anaknya sekarang ada di bawah Z-score -2 ya, Pak. Dan ternyata dia konsisten dari awal. Bisa jadi dia saat ini masih ketarik ke gen ibunya gitu. Tapi apakah dia akan naik terus? Ya nggak juga, kan perjalanan masih panjang. Anaknya baru umur 5 tahun kurang gitu kan. Kita nggak tahu apakah dia akan lebih tinggi dari ibunya pada saat menjelang atau sesudah atau saat dia pubertas. Atau sebaliknya, ayahnya tingginya 160, ibunya tingginya 165 gitu kan. Ibunya lebih tinggi dari ayahnya. Tapi sekarang dia tingginya di bawah -2 gitu. Apakah masih tertarik sama gen ayahnya? Masih mungkin juga, walaupun lebih pendek. Jadi itu sangat beragam. Itulah kenapa tidak bisa menilai hanya satu kali pengukuran, tapi harus lihat dari lahir sampai sekarang. Mungkin itu yang bisa saja Bu ya. Kita harus berbagi ke penanya yang lainnya. Terima kasih. Oke dok, makasih dok. Baik, terima kasih dok. Lanjut ke pertanyaan chat. Dengan nama Bella, asal Batu Licin, usia anak 14 bulan. Izin bertanya dok, semisal anak mengalami weight faltering, kemudian catch up, namun terjadi berulang, apakah harus menunggu 2 tahun untuk didiagnosa stunting? Ya, terima kasih Bu Bella pertanyaan ya, ini sangat bagus. Jadi ingat ya, stunting itu kan anaknya pendek, yaitu dibuktikan dengan tadi ada di bawah -2. Ditambah dengan berat badannya yang juga faltering weight. Jadi kita hanya akan bisa bilang dia stunting ketika ada dua hal yang terjadi. Dia mengalami faltering weight dan berlanjut dengan perawakan di bawah -2 Z-score. Itu gambaran singkatnya seperti itu. Anak mengalami faltering weight, kemudian catch up, faltering weight, namun catch up. Ya kan kita kan ketika dia mengalami faltering weight kan juga dinilai juga tinggi badannya. Posisi ada di sebelah mana gitu. Kalau misalnya dia faltering weight catch up, ya mayoritas manusia seperti itu. Bentuknya tuh nggak akan lurus tuh nggak gitu. Pasti dia akan ada zigzag-zigzagnya. Jadi kadang nih sebulan nggak naik atau stagnan atau bahkan turun karena lagi sakit, misalnya lagi diare, itu kan pasti defisit ya. Terus dia ngejar lagi. Sehingga kurvanya sepertinya zigzag seperti faltering weight catch up, tapi sebenarnya itu secara umum dia dikatakan tuh anak yang tumbuh. Tapi tadi ya ini harus lihat kurvanya seperti apa. Dan stunting itu bisa didiagnosis kapanpun, ketika entah itu 6 bulan pertama, setahun pertama, anaknya awalnya nggak pendek jadi pendek dan dia ada faltering weight yang tidak tercatch up, ya dia mengalami stunting di usia berapapun itu. Itu yang ingin saya tekankan, bahwa tidak harus menunggu sampai usia 2 tahun gitu kan, kapanpun dia gagal tumbuh pendek. Bahkan saya cukup sering mendapatkan bayi-bayi yang gagal tumbuh. Jadi sebulan pertama gagal tumbuh, 2 bulan pertama gagal tumbuh, lahirnya misalnya 3,5. Pas ketemu sama saya umur 2 bulan berarti cuma 3,4. Itu berkali-kali. Karena kenapa? Karena ternyata ibunya tidak paham cara manajemen laktasi yang baik gitu ya. Dalam arti merasa ASI yang cukup dengan pakai perasaan, tapi ternyata anaknya gagal tumbuh. Bahkan kadang tuh saya agak sedih tuh, suka ditambah-tambahin tuh, dibilangnya tangtai lah, liptai lah, di insisi, tetap aja anaknya gagal tumbuh. Itu berkali-kali saya mendapati hal seperti itu. Padahal ternyata masalahnya bukan di situ, tapi ASI-nya yang ternyata kurang. Dan anaknya awalnya tingginya bagus, sudah mulai faltering juga tinggi badannya. Itu baru 3 bulan pertama. Jadi stunting itu sangat berisiko untuk terjadi di 6 bulan pertama, terutama bagi mereka yang tidak paham cara baca kurva pertumbuhan. Ditambah dengan sekarang saya juga bingung ya, kenapa sekarang tuh makin assessment nutrisi pun juga macam-macam gitu kan. Terutama di 6 bulan pertama saya eksklusif. Banyak yang tidak paham cara manajemen laktasi yang baik. Itu mungkin yang saya komentari. Terima kasih. Terima kasih dok. Lanjut ke pertanyaan offline. Nama Aulia, usia anak 3 tahun. Domisili Jogja. Pertanyaan, dok, apabila memang ada genetika pendek dari orang tua, maka bagaimana cara memastikan hal ini? Apakah ada cara menghitung atau rumus berapa tinggi badan anak yang aman bila ada keturunan pendek? Oh, ada. Terima kasih, pertanyaan bagus sekali ya. Ada yang namanya, saya ketik di chat ya. Ada namanya TPG. Itu adalah tinggi potensi genetik ya. Nanti ini aja deh disimak aja kalau mau ngitung ya. Jadi ngitungnya itu nanti harus pakai pertama kita bisa ngeceknya itu ketika anaknya udah umur 2 tahun lebih.
Dan harus pakai kurva CDC ya. CDC itu kurvanya nggak ada di buku Pink sebenarnya. Ada di buku KIA. Itu kurva untuk anak usia 2 sampai 20 tahun. Rumusnya itu kalau anak laki-laki itu tinggi badan ayah ditambah tinggi badan ibu ditambah 13. Kalau perempuan tinggi badan ayah ditambah tinggi badan ibu dikurangi 13. Nanti dibagi 2, jadi dalam kurung ya, dibagi 2 plus minus berapa? 7,5 ya. 7,5. Jadi nanti dilihat tuh, kalau anak itu ada di kisaran plus minus tadi, dan itu diplotnya di kurva pertumbuhan, maka pas 8,5 sorry, 7,5 sih 8,5. Nah itu tuh Ibu Intan ya, Ibu Intan tuh udah ngasih tuh, silakan baca di chat ya. Kalau dia ada di kisaran tinggi potensi genetiknya tadi, maka dia dianggap masih wajar. Ini terutama untuk menilai anak-anak yang dicurigai mengalami familial short stature atau constitutional delay of growth and puberty. Ini sebenarnya rumusnya sudah sangat-sangat lama ya, tapi masih bisa dipakai sama sekarang. Cuma jangan terpatok juga sama seperti ini. Dan ini juga membantu untuk memastikan anak ini apakah mengalami defisiensi hormon pertumbuhan atau growth hormone defisiensi yang harus diberikan suntikan hormon berkala. Tapi kalaupun ingin menghitung seperti ini dan bingung cara memplotnya, nanti boleh tanya ke dokter anaknya ya. Karena ini biasanya butuh kayak semacam workshop atau latihan gitu untuk bisa menghitungnya. Maka kalau dalam pemantauan tingginya selalu di atas minus 2 z-score, ya harusnya sih nggak khawatir. Itu yang saya komentari, semoga bisa dipahami. Baik, selanjutnya pertanyaan resen, silahkan Bunda Krisintia Rosi dari Boyolali. Iya, selamat malam. Selamat malam. Mau tanya, anak saya itu kan cewek, umur 18 bulan, itu punya anemia. Berat badannya itu 8 kilo, tinggi badannya itu 72 cm. Terus anak saya itu lahap makan. Sorry Bu, sambil kita biar sambil aja ngeplot aja. Asik. Anak Ibu berapa umurnya Bu? Untuk bulan ini 18 bulan 8 kilo. Sudah. 18 bulan Bu ya? Iya, 18 berapa Bu bulan. tinggi Bu? Tinggi berapa tingginya? Tingginya 72. Ya, tingginya 72 nih Bu. Anak Ibu. Kalau beneran Ibu 72, anak Ibu pendek nih. Iya, pendek. Karena dia di bawah. Nah, anak Ibu panjang lahirnya berapa? Panjang lahirnya berapa ya, Dok ya? 38 kalau enggak 40. Enggak Bu, itu lingkar kepala mungkin. Oh. Nah, jadi harus lihat tuh Bu tinggi badannya. Apakah anak Ibu dari awal tuh memang sudah pendek terus stabil, atau awalnya di atas 45 terus melandai, itu harus dilihat. Kan lihatnya di kurvanya. Ibu nggak hafal ya tinggi badan anak Ibu berapa? Awalnya sih lahirnya mungkin lupa ya Dok ya. Yaudah, kan saya maklum kok Bu. Karena sekarang jarang orang tua yang hafal panjang lahir anaknya. Kalau berat badannya Bu anak Ibu 18 bulan? Apa Dok? Gimana? Berat badan saat ini berapa anaknya? 8 kilo Dok. 8 kilo, nah seperti ini ya. Jadi Ibu berarti ngepas di 8 kilo, tapi tingginya jadi berarti di minus 2, tingginya di minus 3. Saya yakin anak Ibu tidak kurus gitu, karena posisi beratnya ada di atas posisi tingginya. Tapi anak Ibu tuh masuk kategori perawakan pendek. Nah, kemudian apa Bu? Apa yang Ibu tanyakan apa? Mau tanya, emang itu kan kata DSA-nya kan emang kurang tingginya. Terus itu apa stunting apa stunted ya Dok ya? Terus untuk menambah menambah berat badannya itu kan udah dikasih kayak vitamin zat besi gitu loh Dok. Bu, sorry Bu, Ibu udah nanya belum sama dokter anaknya stunting atau enggak? Oh, enggak dikasih tahu sih Dok, cuma Ibu udah nanya belum? Oh, sudah tanya, katanya sih katanya enggak gitu. Oh, enggak stunting, oke. Terus habis itu cuma mau tanya, itu tuh kan makannya lahap juga ya Dok ya? Setiap 3 bulan sekali itu tuh disuruh cek lab itu. Kalau itu kan emang udah dikasih vitamin zat besi itu naiknya tuh emang enggak langsung drastis gitu loh Dok. Naik apanya Bu? Naik HB-nya? Naik besinya? HB-nya. Emang HB-nya berapa Bu? Kemarin itu 760 Dok. Terus setelah dikasih zat besi naik jadi berapa? Oh, dari awal sebelum dikasih zat besi itu 740. Terus
naik jadi 760. Hmm. Nah, terus saya mau tanya, kalau misalnya untuk anak usia segitu mau transfusi darah itu bakalan ketergantungan nggak ya dok ya? Ibu, anak ibu thalassemia atau anemia defisiensi besi? Yang itu yang terakhir itu dok, Anak ibu thalassemia atau anemia defisiensi besi? thalassemia. Thalassemia, berarti bukan Ah, anemia defisiensi besi. bu- bukan kayaknya dok. Itu Berarti sih anak ibu, berarti kemarin. anak ibu sudah diperiksa analisis hemoglobin. Oh, HbF-nya tinggi gitu Bu ya, HbA2-nya tinggi gitu. Iya, Oke, baik. itu cuma mau tanyanya Baik. kalau misalnya transfusi gitu tuh bakalan Oke. mempengaruhi atau Oke. enggak ya dok ya? Baik. Terima kasih Bu pertanyaannya. Terima kasih Bagus sekali. dok. Baik. Iya. Terima kasih. Saya selalu membuat disclaimer di setiap kali webinar bahwa ini adalah Zoom webinar, jadi bukan telemedicine atau telekonsultasi. Maka saya pasti tidak akan pernah bisa menjawab pertanyaan secara individual karena saya tidak pernah bisa mendiagnosis tanpa periksa langsung anaknya. Tapi saya akan berikan jawaban yang sifatnya buat semua peserta ya. Jadi ini sebagai wawasan untuk semua peserta. Yang pertama adalah isu anemia ya. Memang stunting ini atau pertumbuhan ini tidak lepas dari isu anemia, terutama anemia terkait dengan nutrisi, yaitu anemia defisiensi besi. Karena anemia itu macam-macam ya. Ada anemia defisiensi besi, ada anemia ternyata di thalassemia dan seterusnya. Nah, yang saya tekankan adalah kalaupun seorang anak mengalami perawakan pendek, mengalami kecurigaan gagal tumbuh, dan ternyata ada anemianya, dan ternyata seketika diperiksakan hemoglobin dan serum iron atau ferritinnya itu juga rendah, artinya anak ini mengalami anemia defisiensi besi, maka tetap pemberian suplemen zat besi tidak lantas akan menaikkan berat badan atau tinggi badan anak tersebut. Kalau kita memberi anaknya anemia defisiensi besi, kita berikan suplemen zat besi, yaitu tujuannya adalah untuk menaikkan angkanya, hemoglobinnya dari angka di bawah 11 ditekan terus sampai ke angka 11. Itu untuk anemia defisiensi besi. Tapi tetap ketika anak itu anemia defisiensi besinya ada dan ada faltering weight atau bahkan stunting, dia juga harus diperbaiki kuantitas nutrisinya. Entah kita mungkin akan menganjurkan untuk memperbanyak makannya atau mengevaluasi makannya atau menambahkan dengan makanan cair yang kalorinya tinggi dan seterusnya. Itu nanti dokter akan menilainya dan akan memberikan saran untuk anak tersebut. Nah, sedangkan untuk Ibu Christine Rossi ini ternyata jenis anemia bukan anemia defisiensi besi ya, tapi thalassemia. Nah, thalassemia ini berbeda dengan thalassemia ini justru kalau dikasih zat besi terus-terusan, HB-nya nggak bakal naik, tapi malah bisa terjadi kelebihan besi yang itu harus diwaspadai pada anak-anak dengan thalassemia. Dan thalassemia ada dua ya, ada thalassemia mayor dan thalassemia minor. Thalassemia mayor memang sangat tergantung dengan transfusi sel darah merah, gitu. Maka ini sebenarnya masalah yang cukup kompleks ya Bu kalau thalassemia. Jadi Ibu harus bertanya ke dokter anaknya, apakah ini thalassemia mayor. Kemudian kalau saya punya sekian belas pasien rutin thalassemia mayor, itu saya mengusahakan benar HB-nya tidak di bawah 10 bahkan. Jadi saya HB 9 pun akan saya transfusi kalau dia thalassemia mayor. Dan saya akan memantau kadar besinya justru karena anak-anak thalassemia mayor ini mengalami penumpukan besi sehingga dia harus diberikan obat untuk mengikat besi atau kelasi besi. Jadi saya minta Ibu untuk benar-benar memastikan apa diagnosis ke dokter anaknya. Bahkan kalau Ibu tidak mendapatkan jawaban yang jelas atau memuaskan, Ibu sangat berhak untuk bertanya ke dokter anak yang lainnya untuk memastikan diagnosisnya thalassemia benar atau tidak. Karena diagnosis yang tidak sederhana dan ini akan berpengaruh nanti ke perencanaan kehamilan untuk anak-anak berikutnya. Itu yang bisa saya komentari, semoga bisa dipahami. Terima kasih. Ya, silakan Ibu moderator. Baik dok, ini ada pertanyaan, anak stunting apakah bisa kembali normal dan bisa mengejar ketertinggalannya terutama dari segi IQ? Ya, terima kasih Ibu Hana, ini pertanyaan bagus sekali ya. Saya kembali menegaskan, mengulang bahwa anak stunting belum tentu IQ-nya jelek ya. Anak stunting yang IQ-nya rata-rata atau cerdas ya banyak gitu. Dan anak-anak dengan IQ rendah atau mengalami disabilitas intelektual itu juga banyak yang tidak stunting, banyak yang gizi baik atau bahkan ke gizi lebih. Tetapi ketika anak itu stunting dan juga IQ-nya rendah, ya pertama ya kita harus perbaiki
itu kan masalahnya kan nggak cuma masalah IQ saja ya, tapi kan tadi saya sudah jelaskan di handout di slide banyak masalah-masalah di sekian puluh tahun ke depannya. Maka anaknya tetap harus diperbaiki nutrisinya untuk mengatasi stuntingnya tadi, dan juga harus diperbaiki istilah itu apa ya, pendidikannya gitu ya. IQ ini kan terutama berperan ketika anak itu sudah mau masuk SD sebenarnya. Jadi ya, nanti dia mungkin harus dikategorikan nih, apakah dia mengalami disabilitas intelektual atau tidak, apakah dia butuh sekolah inklusi atau mungkin dia butuh SLB misalnya. Karena nanti membahas masalah IQ kognitif itu akan lebih kompleks lagi. Nanti akan dievaluasi anak ini justru seringkali bukan masalah stunting yang kita perhatikan saja, tapi anak ini apakah sebenarnya mengalami keterlambatan perkembangan global. Apakah dia memang terlambat juga jalannya, terlambat juga bicara dan seterusnya. Itu juga harus dievaluasi. Dan maka kalau menjawab pertanyaan Ibu apakah bisa baik atau tidak, kalau memang stuntingnya berhubungan dengan IQ ya harusnya bisa kita upayakan seoptimal mungkin. Tapi jangan patah arang ya, jangan kemudian udah deh harga mati gitu, sudah pasti IQ-nya anjlok terus, tidak kan. Kan pendidikan itu sangat berkaitan dengan usianya juga. Tapi minimal kita tahu di awal itu sudah bisa menentukan ini akan masuk ke arah pendidikan yang mana berdasarkan IQ dan usianya. Dan itu dokter anak plus psikolog itu sudah bisa membantu untuk menentukannya. Semoga bisa dipahami. Terima kasih. Silakan Bu, waktu tinggal 5 menit lagi soalnya. Kita bisa jawab. Lanjut ke Bunda Nafilah dari Bekasi. Ya. Ya. Bunda. Oh. Halo. Ya, silakan Ibu. Silakan langsung saja Ibu. Ya, sudah kedengar deh. Halo. Sudah jelas Bu, silakan langsung. Ya, Waktu tinggal 5 menit lagi. Ya. Anak saya waktu usia 7 bulan sampai 10 bulan sempat kena anemia. Pertumbuhannya di -2 SD terus. Lalu sekarang 10 bulan weight flattering. Ternyata terkena TB paru. Sekarang usianya 20 bulan malah di -3 dok pertumbuhannya. Itu gimana ya dok? Padahal makan 5 kali sehari. Adik kuat menunya gitu. Ya, terima kasih Bu. Saya kembali mengulang bahwa ini adalah Zoom webinar ya, jadi saya tidak akan bisa jawab pertanyaan Ibu karena saya tidak periksa langsung anak Ibu gitu kan. Anak Ibu ternyata diagnosisnya banyak ya, ada anemia defisiensi besi, ada anemia, ada tuberkulosis dan seterusnya. Tapi secara umum yang ingin saya komentari adalah tidak selalu berhubungan langsung antara anemia dengan berat badan tinggi badan. Yang berhubungan langsung adalah tadi kecukupan nutrisinya. Tapi ketika menemukan anak dengan gagal tumbuh, dengan stunting, dengan anemia defisiensi besi ya harus diperbaiki semuanya. Anemia diperbaiki, nutrisinya juga harus diperbaiki, kuantitasnya dilihat, dievaluasi. Ternyata ada TB paru juga ya. Nah, TB paru kan saya sebagai orang apa ya, sebagai orang lapangan nih untuk masalah TB paru dan yang punya tanggung jawab di wilayah Jakarta, saya selalu kalau ada anak sampai di diagnosis TB paru, saya pasti pertanyaan ini anak ketularan siapa gitu loh. Apalagi makin muda anak, itu akan makin terlacak siapa yang nularin gitu. Saya punya pasien umur 3 bulan dengan meningitis TB miliar, dan TB sampai sekarang sudah masih di ICU. Itu jelas-jelas dia kontaknya sama orang tuanya. Saya juga ada punya pasien umurnya belum 18 bulan, sudah sama, itu semua dahaknya positif mengandung kuman TB, dan itu terbaca siapa yang nularin. Maka kalau sampai ada orang didiagnosis TB, harus dicari tahu siapa yang nularin, karena ternyata banyak yang ternyata bukan TB tapi dibilangnya TB gara-gara dan memang nggak ada kontaknya gitu. Mungkin Ibu boleh second opinion kali ya, second opinion ke dokter anak yang lain gitu ya, untuk bisa memastikan apa. Tapi kalau misalnya di rumah ada yang kontak TB-nya jelas-jelas ada, nah itu akan makin memperkuat anak ini TB atau tidak. Tapi kita akan bahas lebih detail tentang TB pada malam hari ini. Semoga bisa dipahami Bu. Terima kasih. Ya, silakan moderator. Ya. Pertanyaan selanjutnya dengan Bunda Eka Lucy, usia anak 28 bulan. Pertanyaan, mohon izin bertanya dokter, untuk saat ini BB dan TB anak kami sudah normal. Akan tetapi setelah disapih tidak minum sufor, dan untuk brohe telur tidak mau sama sekali, hanya ayam dan ikan. Padahal jargonnya 2 telur 1 hari bisa mengatasi stunting.
Pertanyaannya, apakah bisa ya dok, tidak ada tambahan sufor dan tidak makan telur sama sekali bisa menyebabkan stunting di usia selanjutnya? Baik, terima kasih Bu. Ini pertanyaan bagus sekali ya terkait dengan protein yang dikonsumsi. Saya sebenarnya agak tergelitik dengan Ibu menyampaikan BBTB sudah normal. Jadi sebenarnya gini Bu, sebenarnya tidak ada istilah BBTB normal ya. Ada kategori gizi baik, gizi kurang, gizi lebih, perawakan pendek, perawakan normal dan perawakan tinggi, dan ada juga mungkin maksudnya sudah catch up mungkin ya. Jadi banyak anak yang tidak harus di Z-score 0 atau di garis hijau, tapi dia sempat faltering dan dia sudah catch up. Kalau sudah catch up ya sudah catch up, dia sudah tumbuh berarti, dan dia tumbuh untuk ke depannya. Maka saya jadi ragu nih, maksudnya normal itu apa gitu? Apakah catch up atau seperti apa? Itu yang pertama. Yang kedua adalah anak ibu sudah mungkin anak yang mudah ya dan mau makan ayam ikan gitu ya. Tapi untuk telurnya tidak mau. Nah kan protein itu sangat beragam ya Bu. Memang anak yang senang makan telur gitu ya, itu mendapatkan protein yang cukup baik untuk mengatasi atau mencegah stunting. Tapi tidak berarti yang tidak suka telur sudah pasti akan stunting atau sudah pasti akan berisiko mengalami stunting. Tidak seperti itu karena makanan itu sangat beragam. Yang menentukan tidaknya ya tadi pemantauan di kurva pertumbuhannya. Kalau ternyata anak yang nggak suka telur sama sekali, tapi kurvanya tumbuh bagus, on track, konsisten, tinggi badannya juga nggak pernah di bawah -2, tinggi badan pun nggak pernah di bawah -2, dan ini jalur di pertumbuhan sejak lahir sampai sekarang, ya udah dia tumbuh, walaupun tanpa makan telur. Maka tidak berarti harus makan telur hukumnya wajib, tidak. Tapi tentu kita akan sangat happy, bahagia kalau anak itu mau makan berbagai jenis makanan yang beragam, tidak picky. Dan tapi picky itu kan juga kondisi yang sebenarnya sangat wajar ya, dan itu akan dievaluasi anak per anak, ini kira-kira dari mana, kenapa dia memilih-milih katakanlah, dan orang tua pasti akan berusaha untuk membuat anaknya lebih mau berbagi jenis makan sambil tetap memantau di kurva anaknya tumbuh atau tidak. Itu mungkin yang bisa saya komentari. Terima kasih. Selanjutnya silakan Bunda Dini dari Samarinda. Dokter, yang ingin saya tanyakan, anak saya usia 2 tahun 1 bulan, beratnya sekarang 10,4, tingginya 84. Sebentar. Ya, Ini mumpung pertanyaan terakhir soalnya. Habis ini udah habis waktunya. Nah, oke, anak ibu perempuan Bu ya? laki-laki, Dok. Oke, laki-laki. Sebentar. Kita beralih ke laki-laki. Mana sih? Laki-laki, anak ibu laki-laki, umur berapa umurnya Bu? 2 tahun 1 bulan, 25 bulan. Ini Bu, 2 tahun sebulan ya. Berarti berapa kilo? 10,4. Sebentar. 2 tahun sebulan 10,4 ya. Ini Bu ya. Anak ibu di sini nih, ini kurva posisi berat badan menurut usianya. Terus tinggi badannya berapa Bu? 84, Dok. Tingginya 84. Tingginya 84. Di sini Bu tingginya Bu. 1, 2, 3, 4. Nah, anak ibu proporsional ya berat sama tingginya ya. Sama-sama di antara -2 dan -1 sih sebenarnya. Tinggi di sini nih di atas -2 dikit. Berat badannya juga sama di atas -2 dikit. Nah, terus pertanyaannya apa Bu? Dia kan pernah TB kelenjar, Dok. Sudah selesai pengobatan selama 6 bulan. Anak ibu TB kelenjarnya ketularan siapa? Karena jarang sekali saya jarang banget ketemu TB kelenjar pada anak balita. Rata-rata TB kelenjar itu anaknya remaja belasan tahun. Kurang tahu ya Dok ketularan siapa, soalnya ayah ibunya juga sudah cek. Kenapa anak ibu didiagnosis TB kelenjar? Karena ada benjolan di lehernya Dok, terus di FNAB positif TB kelenjar. Waktu diagnosa itu waktu 1 tahun ya emang drop banget berat badannya Dok. Anak ibu TB kelenjar setahun tuh saya itu kasus langka itu. Di FNAB emang diameternya besar sampai lebih dari 2 cm kelenjarnya. Ada hasilnya sih Dok waktu di Oke. Ya, terlepas dari diagnosis TB-nya, terus pertanyaan ibu apa? Berarti kalau sudah faltering tapi naik itu
tumbuh dok? Nggak Nggak tahu, karena mengalami. saya harus lihat kurva pertumbuhan anak ibu. Kalau misalnya dia konsisten ibu, katakanlah gini, misalnya gini ya, anak ibu misalnya, anaknya lahirnya berapa kilo? 2,8. Ya 2,8 nih. Ternyata dia katakanlah dia gagal, sempat faltering, jebret di bawah -2. Terus dia catch up, Iya, Dok. dan sekarang dia tumbuh, ya udah anak ibu tumbuh, gitu. Artinya dia pernah mengalami faltering weight, tapi sudah catch up dan tumbuh. Kalau sekarang sudah tumbuh, alhamdulillah, dan kedepannya harus tetap tumbuh. Itu sih kira-kira. Tapi saya kan nggak ada kurva anak ibu ya, saya hanya membuat asumsi, begitu. Sudah terjawab pertanyaannya? Iya dok, boleh Oke. nanya lagi nggak dok? Itu Jadi udah habis, Bu. sebenarnya saya tahu sekarang itu anak saya Hmm. juga lagi ada dokter anak yang bilang ibu harusnya anaknya idealnya 12 kilo gitu dok. Jadi saya sempat kepikiran kan berat banget buat dari 10 kilo ke 12 kilo itu berat banget. Berarti nggak Nah, harus itu saya harus ideal. lihat kurvanya, Bu. Lihat kurva anak ibu dan periksa anaknya langsung. Saya mesti lihat. Oh, Kalau saya gitu. harus anaknya langsung. Mohon maaf. Oke. Ya, makasih dok. Ya, terima kasih. Ya, saya kembalikan pada moderator. Baik, terima kasih dok. Waktunya sudah habis. Ya. Ya, kita cukupkan malam ini ya dok. Terima kasih banyak atas waktunya. Baik. Mungkin ada closing statement untuk para anak. Itu aja sih. Gunakan buku KIAS. Tolong diisi semua kurvanya ya. Jadi jangan cuma kurva berat badannya aja, tapi tinggi badannya nggak diisi, atau berat badan tinggi badan tapi lingkar kamar. Jadi tolong diisi semuanya. Kalau ternyata petugas di puskesmas tidak mengisinya, bisa mengisi mandiri gitu, minta tolong, atau misalnya ternyata di puskesmas nggak, saya ketemu yang ngisinya tuh cuma di berat badan tinggi badan tuh ditulis dia di tabel imunisasi, tapi nggak diplot. Nah itu tuh nanti diplot sendiri, atau bahkan kalau perlu kita membantu mengajarkan petugas di posyandu untuk mengisinya. Atau ternyata di posyandu tidak ada meteran tinggi badan bayi gitu ya, kita bisa bantu membelikannya, karena harus diisi semuanya. Nanti dari situ itu yang pertama. Yang kedua adalah ingat ya, pertemuan itu adalah proses, bukan penilaian 1 atau 2 kali pengukuran saja. Maka tidak akan pernah kita tahu anak tumbuh atau tidak kalau tidak melihat pola pertumbuhannya. Mungkin itu dari saya, semoga bisa dipahami. Mohon maaf lahir batin atas perkataan yang tidak berkenan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf dok jika ada salah juga. Terima kasih atas waktunya. Atu indah.